Bab 388. Mengumpulkan Qilin Soul Flake. Qilin ini terlihat hampir persis sama dengan yang dimiliki Ling Tianhou. Satu-satunya perbedaan dalam penampilan adalah warnanya. Meskipun auranya jauh lebih lemah daripada milik Santo Pedang, Ling Tianhou. Fragmen jiwa Qilin. Wang Lin menatap binatang itu dan mengulurkan tangan. Gas hitam datang dari segala arah dan berubah menjadi tombak hitam. Qilin emas meraung, lalu bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depannya dan menabrak Wang Lin. Wang Lin bergerak maju dan menusuk dengan tombak. Bang! Setelah ledakan keras yang menyebabkan urat roh di sekitarnya pecah, Wang Lin mundur satu langkah dan bola cahaya keemasan menghilang. Menarik. Meskipun Qilin Ling Tianhou masih hidup, ia tidak dapat menggunakan mantra apapun karena kehilangan warisannya. Meski fragmen jiwa ini jauh lebih lemah, ia bisa menggunakan mantra. Itu jelas masih memiliki ingatan tentang warisannya. Mata Wang Lin berbinar. Dia menamparkan tasnya dan dua lonceng muncul. Dia melemparkan dua lonceng dan mereka mendekati Qilin. Qilin mengangkat kaki depannya dan membanting. Gelombang kejut ini menyebabkan urat roh di sekitarnya pecah dan memperlambat kedua lonceng. Wang Lin mendengus. Dia tiba-tiba bergerak dan menerjang ke depan. Tombak terbang di udara dan menembus Qilin. Qilin meraung. Gas hitam keluar dari tempatnya ditusuk dan berubah menjadi pecahan jiwa. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan bendera jiwa. Dengan gelombang, semua pecahan jiwa itu terbang menuju bendera jiwanya. Qilin meraung dan segera menyedot pecahan jiwa itu kembali ke tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia menggerakkan tangan kanannya dan pusaran jiwa muncul. Dia mulai bertarung dengan Qilin untuk memperebutkan pecahan jiwa. Dengan Wang Lin mengganggu Qilin, kedua lonceng itu segera membesar dan mendekati Qilin. Qilin mendengus dua aliran gas hitam yang berubah menjadi dua Qilin yang lebih kecil. Keduanya menerkam dua lonceng. Tangan kanan Wang Lin bergerak dan mengirimkan gelombang larangan untuk menyegel kedua Qilin. Kemudian kedua lonceng itu menjebak mereka dan mereka disingkirkan oleh Wang Lin. Melihat pecahan jiwa yang melayang keluar dari Qilin, mata Wang Lin berbinar. Dia mendengus dan berteriak, "Sialan, jika kamu memiliki kekuatan leluhurmu, aku tidak akan menjadi tandinganmu. Namun, Anda hanyalah fragmen jiwa yang berhasil memadat menjadi tubuh ilusi. Melanggarmu tidak akan sulit." Dengan itu, tangan Wang Lin dengan cepat bergerak dan satu persatu batasan ilusi muncul. Pembatasan ilusi mengelilingi Qilin dan turun seperti jaring. Qilin meraung dan mulai berjuang, menyebabkan batasan itu hancur. Namun, tangan Wang Lin tidak berhenti, pembatasan muncul seperti orang gila dan terus mendarat di tubuh Qilin. Keringat berangsur-angsur mulai memenuhi dahi Wang Lin saat dia mengirimkan batasan yang tak terhitung jumlahnya dalam hitungan detik. Qilin mulai meraung lebih keras, tetapi tubuhnya mulai melambat seperti tenggelam dalam air. Mata Wang Lin berbinar. Dia menyentuh tasnya dan sebuah bendera kecil berkibar. Bendera ini adalah bendera pembatasan. Dengan lambaian bendera, tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di hadapannya. Di bawah komando Wang Lin, tombak hitam ini menyerang Qilin. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin tidak berhenti, dia terus menciptakan pusaran jiwa. Tangan kanannya bergerak seperti hantu, menciptakan satu demi satu pusaran jiwa. Tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Qilin yang matanya dipenuhi amarah.
Itu mengguncang tubuhnya dan lebih dari 10 bola cahaya keemasan muncul di sekitarnya. Bang! Bang! Beberapa ledakan keras terdengar saat tombak dan bola cahaya keemasan bertabrakan. Meskipun banyak tombak yang dihentikan, beberapa masih berhasil melewati dan mengenai Qilin. Bahkan lebih banyak fragmen jiwa yang keluar dari tubuh Qilin dan diserap oleh pusaran jiwa yang telah dibuat oleh Wang Lin. Qilin meraung keras dan mulai berjuang lebih keras, menyebabkan batasan pada tubuhnya hancur satu persatu. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa tubuh ilusi yang dibentuk oleh pecahan jiwa Qilin ini bisa begitu kuat. Qilin ini sudah sekuat pembudidaya formasi jiwa tahap akhir. Jika diberi lebih banyak waktu untuk tumbuh, ia akan segera mencapai kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa. Mata Wang Lin menjadi gelap. Dia mengangkat tangan kanannya dan perangkap binatang terbang keluar. Itu mendarat di samping dan berubah menjadi kereta perang pembunuh dewa. Binatang itu sangat melemah setelah pertempuran dengan Red Butterfly, namun, saat ia melihat Qilin, tubuhnya bergetar dan matanya dipenuhi keserakahan. Saat Qilin melihat binatang roh itu, ia meraung seolah-olah baru saja bertemu dengan musuh alaminya. Itu berhenti berjuang melawan batasan tetapi mengungkapkan niat untuk berperang. Ketika dia melihat ini, Wang Lin terkejut. Matanya berbinar dan tanpa ragu, dia mengirim segel ke kereta. Untuk pertama kalinya binatang itu mengeluarkan raungan kegembiraan dan untuk pertama kalinya binatang itu tidak menunggu kereta dibuka atau mencoba melahap Wang Lin. Itu dibebankan ke arah Qilin dengan rantai hitam masih melekat padanya. Qilin meraung. Bola cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya untuk memblokir serangan binatang buas itu. Binatang roh mengeluarkan raungan dan menghancurkan semua bola cahaya keemasan. Dengan keras, makhluk roh itu bertabrakan dengan Qilin. Kedua binatang mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Binatang roh itu telah menyerang terlalu cepat, sehingga rantai di tubuhnya ditarik hingga batasnya. Rasa sakit dari rantai memaksa makhluk roh untuk mundur. Ia berbalik dan berusaha menggigit rantai itu, tetapi apapun yang dilakukannya, ia tidak dapat memutuskan rantai itu. Kemudian berbalik ke arah Wang Lin dan mulai mengaum, niatnya sudah jelas. Qilin bukan tandingan binatang roh. Semua batasan pada tubuhnya hancur dan dia dikirim terbang sementara sejumlah besar pecahan jiwa keluar dari tubuhnya. Saat pecahan jiwa ini muncul, mereka diserap oleh pusaran jiwa di sekitarnya. Dalam sekejap mata, mereka semua terserap. Tubuh emas Qilin tidak sekokoh sebelumnya dan menjadi lebih ilusi. Saat melihat binatang roh dengan frustrasi di matanya, ia mengeluarkan geraman rendah tetapi tidak berani bergerak maju. Bagaimanapun, itu hanya pecahan jiwa. Ketika berada di puncaknya, itu lebih kuat dari binatang roh, tapi saat ini tidak ada tandingannya. Setelah Qilin terlempar, bendera jiwa emas menjadi tidak dijaga. Wang Lin dengan cepat muncul di depan bendera jiwa emas dan hendak mengambilnya. Namun, Qilin emas meraung marah dan menerkam Wang Lin. Wang Lin mencibir saat tangan kanannya terulur dan rantai di kereta perang segera menghilang. Tanpa rantai yang menahannya, makhluk roh itu meraung gembira saat membuka mulutnya dan menyerang Qilin. Qilin meraung frustasi. Merasa tidak berdaya, ia menyerah untuk menyerang Wang Lin dan berusaha melarikan diri. Binatang roh mulai mengejar Qilin. Sejumlah besar pecahan jiwa terbang keluar dari Qilin dan diserap oleh pusaran jiwa. Wang Lin meraih bendera jiwa emas. Tepat setelah dia menyentuhnya,
aura dingin memasuki tubuhnya dan melewatinya beberapa kali sebelum menghilang. Wang Lin mengungkapkan ekspresi gembira saat dia memuntahkan darah esensi jiwa yang diserap oleh bendera jiwa. Bangkit! Wang Lin berteriak dan dia menarik benderanya. Massa gas hitam seukuran lengan keluar dari tempat bendera emas berada dan melewati seluruh gunung pemurnian jiwa. Dari kejauhan, orang bisa melihat gas hitam menyembur ke langit di atas gunung pemurnian jiwa dan mulai menyebar. Pada saat ini, semua murid di Soul Refining Mountain menatap langit dengan tercengang. Mereka sudah menyadari raungan dari bawah tanah, tapi mereka terlalu kuat, jadi tidak ada yang berani memeriksanya. Cincin emas di antara tiga gunung perlahan mulai bergetar dan seseorang keluar dari cincin ke-8. Rambut orang ini putih dan wajahnya suram. Tepat ketika dia akan memeriksa apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah dia mendengar sesuatu. Dia berbalik dan membungkuk ke arah dua cincin darah. Seperti perintah leluhur. Dengan itu, dia kembali ke cincin emas. Wang Lin memegang bendera jiwa emas, mengguncangnya, dan berkata, "Kilin jiwa utama, kembalilah." Dalam sekejap mata, kilin yang telah terpojok oleh makhluk roh dan hampir melahapnya berkali-kali mengeluarkan suara gemuruh dan menghilang ke dalam bendera emas. Wang Lin merasakan bendera jiwa di tangannya bergetar. Dia merasa sangat senang karena dia dengan cepat menyingkirkannya. Binatang roh itu sangat marah. Itu sudah memiliki kebencian yang mendalam terhadap Wang Lin dan karena dia telah mencuri mangsa yang akan dilahapnya, dia menyerang Wang Lin. Meskipun Wang Lin tidak bisa benar-benar mengendalikan makhluk roh itu, dia masih bisa menyegelnya. Dia menunjuk ke kereta dan rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk mengunci binatang roh itu. Saat makhluk roh itu meraung marah, perlahan-lahan diseret kembali ke kereta dan kemudian kembali ke perangkap binatang. Wang Lin tidak memasang kembali perangkap binatang itu tetapi benar-benar menyegelnya dan meletakkannya di tasnya. Dia menghilang dan muncul kembali di puncak Soul Refining Mountain. Saat ini, gas hitam di atas gunung sangat pekat. Wang Lin menatap awan hitam dan mulai merenung. Kebisingan dari pertempuran seharusnya menarik perhatian formasi jiwa dan di atas pembudidaya dari sekte pemurnian jiwa, namun tidak ada yang datang untuk memeriksanya. Masalah ini menarik. Wang Lin menatap ke 9 cincin emas dan memperhatikan kedua cincin darah itu. Meskipun dia belum memulihkan semua kultivasinya, dia tidak takut. Bahkan jika seorang kultivator transformasi jiwa datang, dia masih bisa merobek ruang terbuka dan melarikan diri menggunakan kompas bintang. Dia samar-samar melihat sepasang mata kuno yang dipenuhi dengan kebaikan meliriknya dari salah satu cincin darah dan kemudian segera menghilang. Mata Wang Lin berbinar. Bab 389. Teman kecil, lelaki tua ini sudah lama menunggumu. Orang ini, mata dari cahaya darah menghilang dalam sekejap. Wang Lin merenung sebentar dan matanya berbinar. Apakah saya tinggal di sekte pemurnian jiwa atau tidak, tidak masalah lagi. Agar jiwa asal saya pulih sepenuhnya, saya memerlukan beberapa pil yang luar biasa. Selain itu membutuhkan tekanan spiritual yang sangat kuat. Bukannya aku tidak punya metode, tapi mereka agak berbahaya. Wang Lin melihat pegunungan pengekstraksi jiwa dan penyegel jiwa dengan mata penuh tekad. Dia berubah menjadi sinar cahaya saat dia meninggalkan gunung pemurnian jiwa dan terbang menuju gunung pengekstraksi jiwa. Dalam perjalanan ke sana,
seorang wanita yang sangat cantik dengan tenang mengawasinya dari sisi gunung pemurnian jiwa. Dia menghela nafas dan bergumam, pemulihannya terlalu cepat. Jika saya ingin meninggalkan bayangan saya di hati daunnya, saya harus mencari tahu apa hati daunnya, namun, saya tidak dapat melihat menembus hati daunnya dalam interaksi kita. Saudara magang senior Wang, apa sebenarnya hati dao Anda? Petik 2. Wang Lin mendarat di gunung pengekstraksi jiwa dan menyebarkan akal ilahi sebelum menyerbu ke arah sebuah gua. Penggarap di dalam gua adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di samping kepala tetua, Su Jinsi. Saat sosok Wang Lin muncul, Su Jinsi, yang sedang berkultivasi, membuka matanya dan menunjukkan ekspresi jelek. Wang Lin berdiri di dalam penyimpanan Su Jinsi, melihat sekeliling, dan dengan tenang bertanya, apakah kamu memiliki jiwa yang mengekstraksi batu giok? Su Jinsi merenung sedikit dan mengangguk. Dia tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi orang ini, dia juga belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Tetapi dia bisa tahu dari pakaiannya bahwa orang ini berasal dari Soul Refining Mountain. Di Sekte Pemurnian Jiwa, para murid dari 3 gunung diizinkan untuk berinteraksi satu sama lain. Jika seseorang memiliki keterampilan, mereka dapat mempelajari ketiga teknik jika mereka mau. Su Jinsi telah pergi ke Gunung Pemurnian Jiwa bertahun-tahun yang lalu dan mendapatkan batu giok pemurnian jiwa. Su Jinsi mengatupkan giginya dan berkata, aku bisa memberimu giok pengekstraksi jiwa, tapi aku kekurangan 300 fragmen jiwa untuk menyempurnakan bendera jiwa ini menjadi bendera jiwa 1000 jiwa. Jika Anda dapat memberi saya 300 fragmen jiwa, saya dapat membiarkan Anda melihat giok yang mengekstraksi jiwa. Wang Lin memandang Su Jinsi. Dengan tingkat kultivasinya, dia merasa berada di bawahnya untuk mencurinya. Dia mengeluarkan 1000 bendera jiwanya dengan lebih dari 2000 fragmen jiwa, mengguncangnya, dan 300 fragmen jiwa terbang keluar. Wang Lin mengulurkan tangan kirinya dan 300 pecahan jiwa berubah menjadi mutiara hitam, lalu dia menuju ke arah Su Jinsi. Su Jinsi juga orang yang menentukan, dia mengeluarkan batu giok ungu dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Dia bertanya, siapa nama kakak magang senior? King Mu. Wang Lin mengambil batu giok itu dan memindainya. Giok itu memang mengandung metode untuk mengekstraksi jiwa yang hidup, bagaimana menjaganya agar tidak menghilang, dan terakhir bagaimana menggunakannya untuk menyempurnakan bendera jiwa. Giok pengekstraksi jiwa juga memiliki 3 teknik, menenangkan jiwa, memikat jiwa, dan meracuni jiwa. Penenangan jiwa adalah inti dari penggalian jiwa. Jika penenangan jiwa tidak digunakan terlebih dahulu, keberhasilan penggalian jiwa akan sangat rendah. Setelah digunakan, tingkat keberhasilan meningkat pesat. Memikat jiwa adalah teknik sebenarnya untuk menarik jiwa keluar dari orang yang hidup. Adapun yang terakhir, racun jiwa, itu adalah yang paling ganas dan paling kuat dari 3 teknik, setara dengan pengorbanan darah Soul Refining Mountain. Racun jiwa menggunakan metode misterius untuk mengubah jiwa yang hidup menjadi racun yang bisa membunuh. Secara diam-diam, setelah cukup disempurnakan, itu akan berubah menjadi jiwa yang beracun dengan kekuatan seorang kultivator formasi inti. Jika hanya ini, teknik ini tidak akan banyak, tetapi dulu sekali, seorang murid dari Sekte Pemurnian Jiwa mengkhianati sekte tersebut dan melarikan diri. Dengan menggunakan teknik ini, dia pergi tanpa lawan di negara budidaya peringkat 4 dan membuat sekte sendiri yang disebut Sekte Pil Iblis.
Orang ini menggunakan beberapa metode misterius untuk memurnikan jiwa beracun menjadi pil dan kemudian menyuntikkan aura kematian ke dalamnya untuk mengubahnya menjadi inti hijau. Dia menyebut ini metode inti hijau dan ini memungkinkan dia untuk mencapai tahap formasi jiwa. Dia dianggap jenius pada masanya. Inti hijau dan inti emas sangat berbeda. Anda hanya dapat memiliki satu inti emas, tetapi Anda dapat memiliki banyak inti hijau. Dia menggunakan metode yang dikembangkan dari teknik racun jiwa untuk mencapai tahap pembentukan jiwa. Dia memiliki puluhan ribu inti hijau pada saat itu. Saat dia menyerang, dia akan mengirimkan ribuan inti hijau untuk meledak. Kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan para pembudidaya transformasi jiwa tidak ingin mengacaukannya dengan sembarangan. Lagi pula, puluhan ribu inti hijau yang meledak sudah menghancurkan bumi. Jika dia memaksanya ke sudut di mana dia harus meledakkan semua inti hijaunya, ledakan itu akan menjadi terlalu kuat. Sekte pemurnian jiwa tidak pernah mengambil tindakan apapun terhadapnya karena mengkhianati sekte tersebut, yang membingungkan banyak orang. Saat orang tersebut menghilang, legendanya juga perlahan memudar menjadi sejarah. Su Jinsi memandang Wang Lin dan bertanya, apakah saudara magang senior Kingmu akan pergi ke Gunung Penyegel Jiwa untuk mendapatkan batu giok penyegel jiwa? Wang Lin menyingkirkan batu giok yang mengekstraksi jiwa dan mengangguk. Su Jinsi dengan pahit tersenyum pahit dan berkata, kakak magang senior lebih baik tidak pergi. Tidak ada satupun batu giok penyegel jiwa di Gunung Penyegel Jiwa. Hanya leluhur formasi jiwa yang diizinkan untuk mempelajari batu giok penyegel jiwa. Gunung Penyegel Jiwa hanya memiliki campuran penyulingan jiwa dan giok pengekstraksi jiwa. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Dia mengangguk dan kemudian menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tiba di Soul Ceiling Mountain. Kemudian dia dengan santai menemukan seorang murid dan mendengar hal yang sama yang dikatakan Su Jinsi kepadanya. Wang Lin juga memeriksa di bawah urat roh pegunungan pengekstraksi jiwa dan penyegel jiwa. Hanya Gunung Penyegel Jiwa yang memiliki bendera jiwa di bawahnya, dan itu tidak terlalu kuat. Fragmen jiwa di dalamnya juga sangat tidak seimbang dalam hal kekuatan. Wang Lin hampir tidak membutuhkan usaha untuk mengambilnya kembali. Adapun Gunung Pengekstraksi Jiwa, itu benar-benar kosong. Jelas bahwa seseorang telah mengambil bendera jiwa bertahun-tahun yang lalu. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah 9 cincin emas dan 2 cincin darah. Setelah beberapa saat, matanya penuh dengan tekad. Apakah jiwa asalku akan pulih atau tidak, semuanya akan bergantung pada hari ini. Aku akan melawan leluhur transformasi jiwa sekte pemurnian jiwa. Hanya di bawah tekanan spiritual dari seorang kultivator transformasi jiwa, jiwa asal saya akhirnya dapat pulih. Pada saat itu, saya dapat menggunakan kompas bintang untuk melarikan diri. Bahkan jika kultivator transformasi jiwa ingin menangkapku, mereka tidak akan bisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju 9 cincin cahaya. Di tangan kirinya ia memegang bendera 10.000 jiwa dan di tangan kanannya ia memegang bendera larangan dengan 999 set larangan. Dengan kedua bendera di tangan, dia tiba di depan 9 cincin emas. Tepat saat dia mendekat, dia mengibarkan kedua bendera. Dari bendera jiwa kilin emas terbang keluar. Di bel akangnya ada 9 kilin hitam, dan di belakang mereka ada pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam satu saat,
seluruh sekte pemurnian jiwa ditutupi dengan pecahan jiwa. Lolongan tak berujung menjadi satu-satunya suara di dunia ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan bendera jiwa 10.000 jiwa. Kekuatannya di luar imajinasinya. Kilin emas meraung dan menyerbu ke arah 9 cincin emas. Bang! 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 Dengan serangkaian ledakan keras, kilin dan 9 kilin gelap di belakangnya bertabrakan dengan 9 cincin emas, menyebabkan mereka menampakkan pria dan wanita dari berbagai usia. Kesembilan orang ini adalah 9 pembudidaya formasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Setelah mereka muncul, mereka menatap Kilin dengan ekspresi terkejut. Kilin emas mundur beberapa langkah, menggelengkan kepalanya yang besar, dan memuntahkan 2 pancaran gas hitam yang menyebar. Saat Wang Lin berdiri di atas Kilin, ia ragu-ragu tetapi tidak menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, itu menatap 9 dari mereka dengan tatapan ganas. Kamu benar-benar punya nyali. Pada saat ini, salah satu wanita parubaya, yang terlihat rata-rata, di antara para pembudidaya formasi jiwa memandang Wang Lin dengan ekspresi muram dan hendak menyerang. Wang Lin meliriknya dan berteriak, "Enyahlah." Aura mengerikan menyebar dari Wang Lin. Aura ini terlalu berat untuk ditangani wanita itu. Bagaimanapun, Wang Lin telah memulihkan kultivasinya ke tahap formasi jiwa, dia baru saja kehilangan domainnya. Dia adalah seseorang yang bertarung melawan kupu-kupu merah, jadi kultivasinya jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Wanita ini baru pada tahap awal pembentukan jiwa, dan meskipun dia tidak bisa mengatakan dia bisa membunuhnya dengan mudah, itu juga tidak sulit, dia telah membunuh beberapa dari mereka. Ada perbedaan besar antara seseorang yang telah membunuh orang lain dari tingkat kultivasi yang sama dan seseorang yang tidak. Dengan teriakan dari Wang Lin dan dorongan dari auranya yang kuat, wanita itu mundur. Wajahnya pucat dan dipenuhi teror. Lalu dia langsung marah. Setelah menjadi kultivator formasi jiwa, dia belum pernah diteriaki oleh seseorang sebelumnya. Namun, dia menahan amarahnya dan mencibir pada Wang Lin. Bagaimana mungkin seseorang yang menjadi pembudidaya formasi jiwa menjadi bodoh? Dia tahu bahwa jika orang ini datang, dia harus memiliki sesuatu di lengan bajunya. Kilin emas saja bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Wang Lin berdiri di atas kilin emas dan dengan tenang berkata, "Kalian 9, beri jalan." Arogan. Seorang lelaki tua berjubah hijau menyipitkan matanya, mendengus, dan mengarahkan tangan kanannya ke arah Wang Lin. Sinar energi spiritual ditembakkan, berubah menjadi rantai, dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin mengibarkan bendera larangan dan larangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Pembatasan berkumpul menjadi tombak hitam dan Wang Lin mendorong ke depan. Tombak bertabrakan dengan rantai, langsung menghancurkannya, namun, tombak itu terus mengarah ke orang tua itu. Pada saat yang sama, Wang Lin mengibarkan bendera jiwa. Kilin, bersama dengan 10.000 fragmen jiwa, mengaum. Saat Wang Lin mengucapkan kata, melahap, semua fragmen jiwa menyerbu ke depan. Dari kejauhan, sepertinya ada embusan angin raksasa di dalam sekte pemurnian jiwa. Tepat pada saat ini, sebuah suara kuno datang dari dalam cincin darah dan berkata, "Teman kecil, lelaki tua ini telah lama menunggumu." Bab 390. 3 hadiah luar biasa. Saat suara itu datang, sosok yang mengenakan jubah biru dengan rambut menjulur ke pinggangnya keluar dari salah satu cincin darah.
Dengan hanya satu langkah, dia tiba sebelum semua orang. Jubahnya sangat besar, jadi saat dia bergerak, dia juga mulai bergerak. Wajah orang ini berwarna abu-abu dan terlihat sangat tua, tetapi matanya bersinar seperti bintang. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan kemudian melambaikan tangannya. Kalian 9 bisa pergi. Gelombang itu mengandung tekanan yang kuat. 9 pembudidaya formasi jiwa dengan hormat membungkuk dan menghilang. Mata Wang Lin berbinar dan mengungkapkan dorongan untuk berperang. Dia tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi orang tua itu, tetapi dia yakin bahwa orang tua ini berada pada tahap transformasi jiwa. Teman kecil Cheng Niu, lelaki tua ini telah menunggu 2 tahun untuk hari ini. Pria tua itu memandang Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Wang Lin segera bisa mengenali mata ini sebagai mata yang sama dari kemarin. Dia terkejut bahwa lelaki tua ini mengenalnya. Jika Liu Mei dapat menemukannya, maka tidak aneh bagi leluhur transformasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa untuk mengetahuinya juga. Untuk pertemuan kita hari ini, pertama-tama aku akan memberi teman kecil hadiah kecil, katanya, sebelum menunjuk ke arah Gunung Pemurnian Jiwa. Suaranya berubah dari nada lembut yang pertama kali terdengar. Itu sekarang dipenuhi dengan tekanan dan niat membunuh. Junior Liu Mei, Anda memiliki 10 napas waktu untuk keluar dari Sekte Pemurnian Jiwa saya. Jika tidak, bahkan jika kamu adalah murid dari Suzaku saat ini, aku akan tetap membunuhmu. Enyahlah. Sosok indah Liu Mei muncul di atas Soul Refining Mountain. Dia menatap lelaki tua itu dengan ekspresi yang indah dan berbisik, "Senior, junior mendapat perintah dari tuanku dan aku tidak membuatmu marah. Kenapa jadi seperti ini?" Ekspresi Wang Lin tetap normal, tapi dia dengan cepat mulai menganalisa apa yang sedang terjadi. Pria tua itu dengan tenang berkata, 6 napas. Liu Mei menghela nafas. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Senior, jika junior pergi begitu saja, Tuan akan menghukumku. Jika Tuan bertanya apa yang terjadi, saya tidak punya pilihan selain memberitahunya." 4 napas. Niat membunuh mengalir keluar dari orang tua itu. Dia mengulurkan tangan dan gambar bendera sepanjang 30 kaki muncul di tangannya. Meski bendera ini hanya sebuah gambar, tekanan yang kuat bisa dirasakan darinya. Untuk pertama kalinya, ekspresi Liu Mei sangat berubah. Bendera jiwa 1 miliar jiwa. Dia menatap lelaki tua itu dan mengatupkan giginya sebelum menghilang dan meninggalkan Sekte Pemurnian Jiwa. Orang tua itu bahkan tidak melihat kemana Liu Mei pergi. Dia kemudian menoleh ke Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. "Teman kecil Cheng Niu, bagaimana hadiah kecil itu?" Keberadaan Liu Mei seperti duri di sisi Wang Lin. Ketika dia ada di sekitar, dia merasa seperti menjadi sasaran ular kobra. Sekarang setelah Liu Mei pergi, perasaan ini tiba-tiba menghilang. Wang Lin tersenyum pahit. "Hadiah kecil macam apa ini? Senior bersedia menyinggung Suzaku, daripada merasa bahagia, itu membuatku sangat takut." Leluhur Sekte Pemurnian Jiwa ini sangat menarik, pikir Wang Lin. Dia yakin bahwa Liu Mei memiliki izin leluhur untuk memasuki Sekte Pemurnian Jiwa, atau tidak akan ada cara baginya untuk masuk. Orang tua ini tidak mengusirnya sebelumnya, dia memilih untuk melakukannya hari ini sebelum Wang Lin. Ini untuk memberitahu Wang Lin bahwa hubungan Sekte Pemurnian Jiwa dengan Suzaku telah rusak dan semua itu untuknya. Ini bukan hadiah kecil. Lelaki tua itu tertawa dan berkata, "Ini tidak cukup untuk menyinggung negara Suzaku.
Susaku saat ini sudah tua dan tidak bisa membuat seluruh planet mendengarkannya. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menatap lelaki tua itu dan berkata, apa yang diinginkan senior? Anda bisa memberitahu saya. Pria tua itu menunjukkan ekspresi penghargaan di matanya dan berkata, jangan terburu-buru, itu hanya hadiah pertama. Sekarang ini yang kedua, Cheng Niu, jiwa asalmu hampir pulih. Alasan Anda datang untuk menemukan saya adalah meminjam tekanan saya untuk membantu Anda pulih. Hadiah kedua saya adalah membantu Anda memulihkan kultivasi Anda. Setelah itu, dia tidak menunggu Wang Lin berbicara dan matanya berbinar. Tekanan beberapa kali lebih kuat dari vena roh tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Apakah itu cukup? Tubuh Wang Lin bergetar. Di bawah tekanan ini, dia merasa seperti ada gunung yang tak terhitung jumlahnya di atasnya dan suara berderak keluar dari tubuhnya. Kesenjangan antara potongan-potongan jiwa asalnya menutup, tapi kecepatan ini masih terlalu lambat. Wang Lin mengatupkan giginya dan berkata, tidak cukup. Mata lelaki tua itu berbinar. Rambutnya mulai bergerak tanpa angin dan jubahnya mulai berkibar. Tekanan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya turun. Retakan kecil di angkasa mulai muncul dan menyebar sebagai hasilnya. Bagaimana ini? Pakaian Wang Lin basah kuyup oleh darah yang dipaksa keluar dari pori-porinya, pembuluh darah di dahinya menonjol, dan salah satu dari dua bekas teh yang tersisa menghilang. Wang Lin saat ini dapat dengan jelas merasakan celah di antara potongan-potongan itu menutup, yang berarti jiwa asalnya dengan cepat diperbaiki. Sebagian kecil darinya sudah menyatu kembali. Rasa nyaman datang dari dalam tubuhnya dan meredakan tekanan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak cukup. Ah, benarkah? Oke, Cheng Niu. Sudah 200 tahun sejak terakhir kali saya menggunakan energi spiritual celestial saya. Saya menghabiskan banyak uang untuk hadiah kedua ini. Orang tua itu tertawa dan menggunakan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya tanpa ragu-ragu. Tekanan yang sangat berbeda dari tekanan spiritual turun. Tekanan ini mengandung energi spiritual surgawi. Ini mengingatkan Wang Lin akan kekuatan dari pecahan langit yang runtuh. Tubuhnya bergetar dan jiwa asalnya terhubung kembali dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah 5 napas, tanda teh terakhir di wajahnya hilang. Pada saat ini, sebuah tawa datang dari Wang Lin dan matanya bersinar seperti matahari saat fajar. Energi spiritualnya tiba-tiba memenuhi tubuhnya dan jiwa asalnya mencapai setiap sudut keberadaannya. Dia merasakan sakit dari seluruh tubuhnya yang segera berubah menjadi perasaan nyaman seperti dia telah dibatasi terlalu lama. Wang Lin tertawa dan kemudian segel Sun Tai runtuh juga. Kultivasinya pulih ke tahap pertengahan formasi jiwa. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih. Orang tua itu menatap Wang Lin. Pujian di matanya semakin dalam dan dia berkata, agak terlalu dini untuk berterima kasih padaku, saya telah menyiapkan hadiah ketiga untuk Anda. Apakah Anda berani menerimanya? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Sekarang setelah dia memulihkan kultivasinya, dia mengeluarkan aura yang mendominasi dan tersenyum tipis. Kenapa aku tidak berani? Dia mengerti bahwa jika leluhur transformasi jiwa bersedia mengeluarkan begitu banyak, pasti ada sesuatu yang dia ingin dia lakukan, tetapi dia hanya tidak mengerti untuk apa leluhur transformasi jiwa membutuhkan bantuannya. Bagus. Cheng Niu,
Hadiah terakhir lelaki tua ini adalah untuk membantu meningkatkan level kultivasi Anda ke puncak tahap akhir pembentukan jiwa. Adapun domain Anda sendiri, aku tidak bisa membantumu di sana. Dengan itu, lelaki tua itu terbang menuju cincin darah. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengikuti tanpa sepatah kata pun. Di luar cincin darah, lelaki tua itu mengulurkan tangan dan bendera jiwa sepanjang 30 kaki muncul sekali lagi. Kali ini, itu masih hanya ilusi. Ini adalah harta utama Sekte Pemurnian Jiwa, bendera jiwa 1 miliar jiwa. Karena harta ini, meskipun saya baru berada di tahap akhir transformasi jiwa, saya berani melawan seorang kultivator ascendan. Saya akan memberitahu Anda alasannya nanti, tetapi selama harta ini ada, Sekte Pemurnian Jiwa saya tidak akan pernah mati. Namun, jika harta ini rusak, maka Sekte Pemurnian Jiwaku akan tamat. Sekarang saya akan menggunakan kekuatan jiwa di dalam bendera jiwa ini untuk menaikkan level kultivasi Anda ke puncak tahap akhir pembentukan jiwa. Pria tua itu memandang Wang Lin dengan tatapan tajam dan berteriak, "Duduklah dalam posisi lotus." Wang Lin menatap lelaki tua itu dan melakukan apa yang diperintahkan tanpa ragu-ragu. Jika lelaki tua itu ingin menyerangnya, sebenarnya tidak perlu seseorang yang sekuat ini melakukan semua ini. Namun, kehati-hatian Wang Lin tidak pernah turun. Jika dia mendeteksi sesuatu yang salah, dia akan melarikan diri dengan kompas bintang. Pria tua itu mengibaskan bendera setinggi 30 kaki di tangannya dan gelombang raungan datang dari dalamnya. 10 fragmen jiwa dengan cepat terbang keluar dan mengepung Wang Lin. 10 fragmen jiwa ini semuanya melepaskan aura ungu dan emas dan dipenuhi dengan kesombongan. Murid Wang Lin menyusut. Masing-masing fragmen jiwa ini memiliki kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa. Tidak heran dia bisa melawan kultivator ascendan dengan bendera jiwa ini. Wang Lin merasa dia mengerti sedikit lebih banyak. Pria tua itu berbisik, "Teman kecil Cheng Niu, semua jiwa transformasi jiwa di dalam bendera jiwa ini adalah nenek moyang dari Sekte Pemurnian Jiwa. Ketika leluhur transformasi jiwa akan mati, mereka menyerahkan tubuh mereka dan menjadi fragmen jiwa untuk ditambahkan ke bendera jiwa. Anda harus ingat bahwa ketika saya mati, Anda harus menambahkan fragmen jiwa saya ke dalam bendera juga." Kalimat terakhir dari lelaki tua itu entah dari mana, menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Dia mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang apa yang sedang terjadi. Tepat pada saat ini, 10 fragmen jiwa transformasi jiwa memancarkan cahaya emas dan ungu yang kuat yang tampaknya menutupi seluruh tanah. Sumber energi roh yang tebal dari 10 fragmen jiwa memasuki tubuh Wang Lin. Dia bahkan tidak perlu menyerapnya, karena semuanya masuk ke dalam tubuhnya. Adegan aneh muncul di langit. Ada 10 fragmen jiwa yang terhubung dengan cahaya emas dan ungu, dan di tengahnya adalah Wang Lin. Energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin meningkat dengan kecepatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dalam sekejap, itu telah meningkat 1 kali lipat, tetapi terus meningkat bahkan tanpa jeda. 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, sampai 8 kali lipat dan masih terus berkembang. Cheng Niu, ingat nama lelaki tua ini, Dutian. Serap sebanyak yang Anda bisa, orang tua ini tidak pelit. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.